Jaksa mendakwa ke-8 orang ini atas pembelian dan penempatan tidak wajar dana investasi PT Asabri untuk alasan pribadi dan merugikan keuangan negara senilai 22,7 triliun rupiah. Jaksa juga mendakwa salah satu terdakwa yakni Jimmy Sutopo dengan dakwaan pencucian uang. Pledoi terdakwa sebut Asabri belum rugi. Kenapa Rini dan Bakri tak kunjung dipanggil? Ditulis oleh Niha Alif. Bayangkan menjadi fans klub sepak bola ternama dengan pemain bintang yang beberapa kali menang pertandingan. Tiba-tiba keok di pertandingan melawan klub biasa yang bahkan tidak ada pemain bintang. Rasanya ada kekecewaan mendalam di sana, seperti halnya kasus Jiwasraya dan Asabri. Kasus yang awalnya mendapat perhatian akun fenomenal El Diablo karena menduga ada aliran dana dari Bencok untuk kampanye Cegas. Justru dalam perkembangannya tidak menyentuh elit parpol sedikitpun. Padahal pada awalnya, kasus ini sempat menyeret nama Bakri dan sejumlah pejabat. Tentunya ada harapan untuk menyeret mafia kakap yang membuat korban Lapindo kehilangan tempat tinggal, merusak lingkungan hingga membebani keuangan negara hingga kini karena menunggak hutang. Sayangnya, harapan tinggal harapan, karena rupanya nyali jaksa masih di bawah KPK era novel, yang meski dicap katron tapi berhasil menangkap elit parpol. Sebenarnya putusan Jiwasraya sudah cukup membuat kecewa dan tidak berharap banyak pada institusi kejaksaan. Dari beberapa kenalan nasabah Jiwasraya, saya mendapati fakta bahwa selama ini Jiwasraya tidak pernah telat membayar premi sebelum kasus ini dilaporkan Rini. Justru dengan pernyataan aneh di rut baru yang diangkat Rini lah yang membuat seolah Jiwasraya merugi. Padahal masih ada banyak aset, saham dan lainnya. Mirisnya, tidak sekalipun nama Rini di rut yang diangkatnya, apalagi Bakri dipanggil dan dimintai keterangan. Bisa jadi kerugian yang dibebankan tidak sesuai porsinya, karena dari fakta persidangan saja terlihat mustahil kerugian puluhan triliun dilakukan oleh 2 hingga 3 orang swasta. Atau jangan-jangan malah justru sebenarnya porsi saham mereka sama besarnya, atau bahkan lebih kecil dari politisi senior yang kerap disebut, namun tidak kunjung dipanggil. Hanya Tuhan dan jaksa yang tahu kalau mau dikata hebat, harusnya menghukum mati sekian puluh orang, bukannya main hantam ke satu orang. Kini ada lagi kasus yang lumayan bikin janggal, Asabri. Pledoi terdakwa justru menyebut bahwa Asabri belum rugi, seperti dilansir GPNN.com. Kuasa hukum terdakwa Asabri Kresna menilai jika jaksa juga keliru menuduh Heru Hidayat menikmati uang sebesar 12 triliun rupiah lebih. Dia melihat jaksa tidak pernah membuktikan adanya aliran uang sebesar itu kepada Heru Hidayat. Bagaimana mungkin Pak Heru menikmati uang sebesar itu kalau tidak ada aliran uangnya, ungkap dia. JPU, kata dia, juga tidak tepat menuduh adanya kerugian negara sebesar 22 triliun rupiah. Dia menilai penghitungan itu dilakukan oleh ahli BPK yang hanya memperkirakan uang yang keluar dalam investasi Asabri. Namun kata dia, BPK tidak menghitung keuntungan atau uang masuk dalam investasi Asabri ini. Apalagi kata Kresna, jaksa dan BPK juga mengabaikan fakta sampai saat ini Asabri masih memiliki saham dan unit penyertaan reksadana periode 2012 hingga 2019. Bahkan saham dan reksadana tersebut masih bernilai dan nilainya terus bergerak. Jadi jelas dalam perkara ini Asabri belum menderita kerugian. Kalaupun ada penurunan nilai investasi sifatnya masih potensial dan belum nyata, sehingga jelas penghitungan kerugian negara tersebut tidak tepat dan keliru, tutur dia. Tidak hanya itu saja, kata Kresna, JPU sendiri dalam dakwaan dan tuntutannya mengakui Heru Hidayat telah terbukti tidak pernah memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada pihak Asabri. Hal ini, kata dia, terungkap dalam fakta persidangan kasus Asabri ini. Jelas tidak ada niat jahat dari Pak Heru ataupun pihak Asabri dalam perkara ini. Sebagaimana kami ketahui bersama, perkara tipikor itu identik dengan suap atau gratifikasi. Sedang dalam perkara ini, Pak Heru terbukti tidak melakukan hal tersebut, tegas dia. Oleh karena itu, Kresna mengharapkan majelis hakim mempertimbangkan pembelaan tersebut sehingga bisa memutuskan perkara secara adil. Tentunya saat ini kami berharap majelis hakim dapat memutuskan perkara ini sesuai dengan koridor hukum dan fakta yang terjadi dalam persidangan ini sehingga menghasilkan putusan yang adil, pungkas Kresna. Semoga saja kasus ini tidak berakhir dengan menumbalkan orang yang tidak bersalah seperti halnya kasus Antasari Azhar. Kalau memang yakin bisa membuktikan kesalahan terdakwa, harusnya nama elit parpol dan orang besar yang juga menanamkan saham bisa ikut diadili. Ini baru namanya menegakkan keadilan, bukan mengadili 1-2 orang
demi menutupi keterlibatan yang lain. Semoga pengadilan tidak loyo dengan enggan memanggil Rini dan meniakan motifnya mengadukan kerugian Jiwasraya dan Asabri. Apalagi bertepatan dengan Pilpres 2019 yang bisa jadi ajang carmu ke presiden, dan juga memanggil Bakri dan kroninya yang memang memiliki sepak terjang mengemplang pajak dan hutang ke negara. Jangan karena kedekatan yang bersangkutan dengan petinggi BPK, lantas secara tidak langsung menghapus dosanya. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siward TV. Belak-belakan Arief Poyono sebut Ganjar dan Anies baterainya habis di 2024 dan Prabowo yang ... Ditulis oleh Niha Alif. Siapa yang tidak kenal Arief Poyono, mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini cukup fenomenal lantaran kerap melontarkan pernyataan kontroversial. Terbaru dirinya menyebutkan jika kan sebagai capres untuk Prabowo, Anies dan Ganjar di 2024 mendatang nilainya tipis. Padahal kita tahu Arief sempat menjadi pendukung berat Prabowo dan sempat melirik Ganjar, tapi rupanya dia akhirnya bisa berpikir rasional. Sebelumnya Arief Poyono sangat yakin jika Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden 2024. Dirinya menyebut jika faktor jabatan publik dan sorotan media massa akan menentukan kandidat Pilpres 2024. Sementara Anies dan Ganjar habis masa jabatannya sebagai gubernur sebelum 2024, sehingga akan kehilangan popularitas. Secara belak-belakan Arief Poyono menyebut jika dua tokoh tersebut baterainya habis di 2022. Dirinya berujar kalau Jokowi sendiri adalah hasil power of the media. Dengan begitu, kecil kemungkinan Anies dan Ganjar akan disorot jika tidak memiliki jabatan lagi. Ganjar akan kehilangan panggung untuk meningkatkan popularitas karena lengser dari Gubernur Jawa Tengah. Begitupun dengan Anies yang akan selesai menjabat Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2022. Dirinya juga berkata jika Anies akan mengalami kondisi yang lebih sulit, Anies akan terganjal kasus terkait Formula E. Semua orang juga tahu kalau ajang balap yang dipaksakan ini sudah berantakan dari mulai persiapan. Sudah bayarnya mahal, tersangkut KPK. Selanjutnya pencitraan Anies habis dengan sendirinya. Bohir-bohir di belakangnya pun akan berpikir ulang untuk menjagokan Anies. Pernyataan Arief ini jika dicermati memang ada benarnya. Selama ini kita melihat sosok Ganjar seperti fotokopi Jokowi. Dirinya mencitrakan sebagai pemimpin apa adanya dan dekat dengan rakyat kecil. Meski jika dicermati ada banyak perbedaan di mana sosok Jokowi sebenarnya sosok visioner, jujur, memiliki karakter kuat dan pemberani. Level Ganjar yang jauh di bawah Jokowi, apalagi dengan sifat yang mirip bisa membuat orang bosan, kecuali ada gebrakan fenomenal yang akan dia lakukan di masa-masa mendatang. Dengan mengandalkan jabatan gubernur saja tidak akan mampu mendongkrak popularitasnya untuk menyamai Jokowi. Beralih ke Anies Baswedan yang juga kerap dikaitkan dengan produk pemimpin hasil jualan ayat dan mayat. Bisa ditebak kepada Anies ketika tidak menjabat dan semua programnya mangkrak. Mungkin dirinya akan bergabung dengan gerombolan Said Didu, Rocky Gerung, Gatot Nurmantio, Rizal Ramli hingga Susi Pujiastuti untuk